Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem operasi pada Windows. Berikut anggota dari kelompok 2. Nama saya Rizky Rahmadani. Nama saya Marlina Astuti Ningsih. Nama saya Alfred Saidis. Nama saya Salawijaya. Dan saya Reza Pahlavi. Berikut saya akan menjelaskan sistem operasi. Sistem operasi komputer digunakan untuk menghubungkan perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware. Sistem operasi komputer diperlukan supaya kinerjanya berjalan dengan baik. Sistem operasi juga memiliki beberapa komponen. Komponen-komponen terbagi atas 8 komponen, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem input-output, manajemen berkas, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai komponen sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses. Proses merupakan keadaan pada suatu program tengah dieksekusi. Sebuah proses juga membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sumber daya tersebut meliputi memori, perangkat input dan output, CPU time, dan berkas-berkas. Yang kedua ada manajemen memori utama. Memori utama juga sering disebut juga dengan memori, yaitu suatu array yang besar dari byte dan ukurannya dapat mencapai ratusan, ribuan, dan juga jutaan. Setiap byte memiliki alamat yang tersendiri. Memori tersebut juga memiliki fungsi, yaitu untuk menjadi tempat dari penyimpanan yang suatu akses datanya dapat digunakan oleh sebuah CPU maupun perangkat input dan output. Memori ini juga termasuk sebagai tempat penyimpanan yang volatil atau sementara. Hal itu berarti datanya dapat hilang pada saat sistemnya dimatikan. Disimpan ke dalam memori memiliki sifat yang sementara dan juga jumlahnya sangat kecil. Maka dari itu, untuk mendapatkan menyimpan seluruh data dan juga program yang ada, di komputer sangat dibutuhkan secondary storage, di mana secondary storage tersebut memiliki sifat yang permanen dan juga dapat menampung banyaknya data. Contohnya seperti alokasi penyimpanan, penjadwalan, Sinyalnya kayaknya nggak ada ya. lanjut aja udah. Dan juga free space management. Next. Silakan Reza. Oke, selanjutnya itu manajemen sistem I/O. Manajemen sistem input dan output juga sering disebut dengan device manager. Hal ini juga akan menyediakan device driver yang yang biasa, yang mana nantinya operasi input dan output bisa seragam atau membaca, membuka, menulis maupun menutup. Next. Yang kelima, manajemen berkas.
Berkas merupakan sekumpulan informasi-informasi yang berhubungan sesuai pada tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas juga bisa mempunyai suatu struktur yang memiliki sifat hierarkis. Yang keenam, sistem proteksi. Sistem proteksi dapat mengacu pada suatu mekanisme yang dapat mengontrol akses yang biasa dilakukan oleh prosesor, program maupun pengguna ke dalam sistem sumber daya. Yang ketujuh, ada jaringan. Suatu sistem yang terdistribusi merupakan kumpulan dari prosesor yang tak dapat berbagi dengan clock maupun memori. Setiap prosesor memiliki memorinya sendiri. Command Interpreter System. Suatu sistem operasi akan menunggu instruksi dari command driven atau pengguna. Programnya akan membaca sejumlah instruksi dan juga akan mengartikan control statement yang biasanya juga disebut sebagai control card interpreter, command line interpreter, dan Unix cell. Oke, mungkin cukup sekian. Demikian penjelasan mengenai komponen-komponen serta pengertian sistem operasi dan pada Windows beserta dengan penjelasan selengkapnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.